Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 8 memohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas kami, tema Excellent Faculty and Education. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Rekan Afrianatan, kedua Tesalonika, ketiga Wisnu Satria Atmaji. Introduction. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya punya sejarah panjang dalam hal kesetaraan. Kesetaraan adalah hal yang bersifat urgent di kalangan masyarakat sosial sebab hal ini membawa mereka tentang keadilan, ketentraman, dan kenyamanan dalam hidup. Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi, Revolusi Amerika dan Perang Sipil merupakan perhatian bagi warga Amerika untuk menegakkan hak asasi manusia, hak warga sipil termasuk dalam kesetaraan ekonomi dan sosial. Yang selanjutnya mengarah pada pendidikan. The Rise of the Meritocracy dan Excellence Can Be Equal To merupakan dua buku yang menggagas kesetaraan, kesempatan, dan penghidupan yang layak. Kompetisi untuk mendapatkan posisi tertinggi selanjutnya akan diberikan penghargaan akan lebih baik jika dibandingkan dengan lewat kekuatan politik atau nepotisme. Orang yang mampu akan diberi penghargaan, tapi orang yang kurang mampu juga perlu modal. Oleh sebab itu, pendidikan berupaya untuk mewujudkan keseimbangan mutu dan kesetaraan. Pendidikan bukan tempat untuk mempertajam perbedaan. Lewat pendidikan, seluruh lapisan masyarakat akan mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, spiritual, moral, dan nilai sosial. Kesempatan mengenyam pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk masa yang akan datang. Definition and labels. Masyarakat modern selalu dikaitkan dengan mutu, kesetaraan, dan pendidikan atau Excellent Equality and Education. Perubahan terjadi di Amerika, bahwasannya masyarakat berpindah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Awalnya, pendidikan belum termasuk faktor yang krusial sehingga pekerjaan yang mengandalkan kekuatan otak masih dominan dan masyarakat lebih memilih mempelajari pekerjaan mereka dibanding dengan bersekolah. Seiring berjalannya waktu, kehidupan semakin kompleks dan birokratis, dan pendidikan menjadi penting. Kemajuan iptek berkontribusi besar dan yang pada akhirnya menggantikan kekuatan otot menjadi kekuatan otak. Pergerakan perempuan terjadi untuk mendobrak kebebasan hingga akhirnya bisa bekerja di pekerjaan kelas menengah, kemerdekaan ekonomi, dan kesetaraan. Oleh sebab itu, pendidikan hadir untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada menjadi tidak ada dengan tidak mendiskriminasikan. The role of the school. Perbedaan kelas mengakibatkan adanya ketidaksamaan. Anak yang kurang mampu dirasa akan tertinggal. Gagasan perbedaan kelas dan keturunan menjadi aspek yang mempengaruhi kehidupan orang Amerika saat itu sebab kesuksesan dan kemajuan didasarkan pada keturunan dan latar belakang keluarga. Sekolah menghadirkan pengetahuan dasar untuk manusia beradaptasi dan bertahan hidup. Anak-anak harus diberi kesempatan yang sama dan sekolah harus menegakkan kebebasan tanpa diskriminasi dan membangkitkan semangat pemuda untuk sukses dan beradaptasi membangun negara, terutama imigran dan kaum minoritas. School represent the means of achieving the goal of equal chance of success. Pertanyaan besar muncul, bagaimana bentuk kurikulum untuk sekolah dasar dan menengah? Haruskah ada program terpisah untuk murid pandai dan lamban hingga haruskah SMA bersiap untuk menuju perguruan tinggi? The Conservative Students. William Harris, mantan komisioner pendidikan, dan Carl Elliott, Presiden Harvard University, memainkan peran dalam pendidikan Amerika. Harris menemui kegagalan pada sekolah negeri gratis bahwa sekolah umum harus mengajarkan moralitas dan kewarganegaraan serta perluasan masyarakat. Harris menolak kevokasian dan menginginkan kurikulum yang sama, menganggap siswa miskin tidak dapat bersaing dan menyangkal reformasi akan merusak peradaban orang Amerika. Elwood Q. Burley, mantan pengawas sekolah dan profesor pendidikan di Stanford University, memandang remeh imigran adalah orang yang lamban dan kekurangan mental dan berpandangan bahwa memenuhi kebutuhan imigran untuk pengetahuan adalah hal yang gila. Masa Sputnik dan pasca Sputnik. Di masa Sputnik dan Perang Dingin, James Cornyn, Presiden Harvard University, menganjurkan memberi perhatian khusus pada siswa berbakat untuk masuk ke perguruan tinggi dan siswa menengah ke bawah untuk mendapatkan pekerjaan serta mendorong pendidikan minoritas. Walaupun mendapat izin dari lembaga, minoritas saat itu malah mendapat tekanan karena dianggap rasis
dan ditempatkan pada kurikulum tingkat kedua. Pada tahun 1950 sampai 1990, muncul pemikiran bahwa keturunan adalah faktor utama penentu intelijensi seseorang dan menganggap miskin kepandaian tetap miskin. Hal itulah yang mengakibatkan timbulnya kawin campur atau kawin dalam keluarga dalam kehidupan masyarakat barat hanya karena untuk memperbaiki generasi mereka. Richard Hammerstein, penggagas tes IQ di sekolah, ditentang keras oleh kaum liberal dan minoritas. Faktanya, bukan seberapa tinggi skor IQ, tapi bakat manusia yang seharusnya dikembangkan malah ditahan untuk alasan perbedaan dan finansial. Seiring berjalannya waktu, terlepas dari tes IQ dan tempat yang ditentukan, manusia dituntut untuk bisa meraih apa yang dia cita-citakan, mengasah potensi diri, apapun latar belakang mereka, semua berhak untuk sukses. Saya Tesalonika akan menjelaskan materi tentang Education and Economic Opportunity. Perkembangan pemikiran modern muncul ditandai dengan adanya James Coleman, seorang profesor pendidikan di Johns Hopkins University. James Coleman mempunyai 5 pandangan ketidaksamaan kesempatan memperoleh pendidikan. Pandangan yang pertama adalah ketidaksamaan diartikan dengan penyamaan kurikulum dan fasilitas sekolah. Pandangan yang kedua, ketidaksamaan diartikan dalam komponen rasial dan sosial di sekolah. Pandangan yang ketiga, ketidaksamaan diartikan sebagai suatu intangible karakteristik sebagai harapan bagi siswa. Pandangan yang keempat, ketidaksamaan berdasarkan konsekuensi sekolah dan hasil siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang sama. Dan pandangan yang terakhir, yaitu pandangan yang kelima, ketidaksamaan berdasarkan konsekuensi sekolah untuk siswa yang tidak sama dalam hal latar belakang dan kemampuan. Jadi, kesetaraan pendidikan dapat dicapai ketika sekolah mengambil kebijakan pembiayaan pendidikan yang disamakan dengan kemampuan finansial siswa, golongan bawah, hingga minoritas. Namun, masyarakat homogen dan heterogen mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menyikapi ketidaksetaraan ini. Misalnya dalam menanggapi keberagaman dan penegakan keadilan. Siswa berhak atas kesetaraan biaya pendidikan, dan siswa yang miskin berhak mendapatkan perlakuan yang khusus. Banyaknya siswa miskin di Amerika Serikat menjadi penentu tiket mutu. Mereka menyikapi ketidaksetaraan ini dengan cara menurunkan standar atau menurunkan siswa cerdas, atau juga menyediakan tempat tambahan untuk siswa performa rendah seperti kompensasi. Nah, jadi kompensasi merupakan cara terbaik untuk memperjuangkan kesetaraan. Selama bertahun-tahun, data tersebut diabaikan oleh komunitas liberal atau minoritas. Namun, berbeda dengan kebijaksanaan konvensional. Studi yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu James Coleman, Christopher Jenks, dan Otis Duncan. Mereka bertiga menyimpulkan bahwa sekolah memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap prestasi akademik anak-anak. Apakah sekolah membuat perbedaan? Pada pertengahan tahun 1960 dan awal tahun 1970 menghasilkan serangkaian studi skala besar dalam sejarah pendidikan. Pada dasarnya menunjukkan bahwa guru dan sekolah memiliki pengaruh yang sangat minimal terhadap prestasi siswa. Nah, slide ini menjelaskan tentang laporan penelitian yang sudah dilakukan oleh Coleman. Penelitian ini merupakan penelitian terbesar di Amerika dengan melibatkan 625.000 anak-anak, 4.000 sekolah dengan 1.300 halaman. 548 diantaranya memuat statistik. Nah, adalah lingkungan rumah yang sangat berpengaruh besar terhadap prestasi dibandingkan program sekolah, nilai rendah anak yang berkulit hitam, dan perbedaan kelas. Selanjutnya, laporan penelitian yang dilakukan oleh Jenks. Dalam laporan ini, pencapaian prestasi lebih dikaitkan pada ekonomi dan latar belakang sosial ekonomi dibanding sekolah. Kesimpulannya, yang pertama adalah sekolah hampir tidak melakukan apapun untuk menentukan kesenjangan kaya dan miskin, dan pelajar beruntung atau kurang beruntung. Kedua, kualitas pendidikan berpengaruh kecil terhadap siswa terkait pendapatannya di masa depan. Ketiga, prestasi sekolah bergantung pada input seperti background keluarga, siswa, dan variabel lainnya. Yang keempat,
45% IQ ditentukan oleh keturunan, 35% oleh lingkungan, dan 20% oleh interaksi. Dan yang terakhir, tidak ada bukti reformasi sekolah secara substansi dapat mengurangi ketidaksetaraan. Oleh karena itu, perlu redistribusi pendapatan untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Pengaruh sekolah dan pengeluaran siswa dengan pembelajaran sangat berpengaruh sangat kecil, bahkan nol. Kesimpulannya adalah guru atau program sekolah tidak berpengaruh terhadap prestasi anak, melainkan selanjutnya menurut Duncan, pendidikan hanyalah satu dari kesekian variabel yang berpengaruh pada pekerjaan dan pendapatan seseorang, didasari oleh background keluarga, pendidikan keluarga, warisan, IQ, dan kelas sosial ekonomi. Kesimpulannya, yaitu background keluarga dan kelas sosial ekonomi berhubungan dengan IQ, tetapi korelasinya rendah. Yang kedua, IQ berpengaruh langsung pada seberapa banyak pendidikan yang didapat. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga berpengaruh penting dan langsung dalam pendidikan dan status pekerjaan dan hampir tidak memiliki pengaruh langsung dalam pendapatan. Yang keempat, pendidikan sangat terkait dengan status pekerjaan. Dan yang terakhir, penentu utama berapa banyaknya perolehan uang seseorang mengarah pada status pekerjaannya. Sebaliknya, latar belakang rumah, keluarga, teman sebayalah yang menjadi variabel utama penentu prestasi siswa. Slide ini membahas tentang faktor-faktor yang tidak terhitung atau keberuntungan. Kesuksesan ekonomi hanya sedikit kaitannya dengan background keluarga, kemampuan, pendidikan, motivasi, penyebaran, jaringan, dan kepribadian serta keterampilan. Pendidik harus bisa memahami dan menerima setiap batasan sekolah untuk mencapai kesetaraan. Mungkin banyak yang tidak sepihak dengan Jenks terkait pendapatan yang tidak dapat dijelaskan sebagai keberuntungan. Tetapi benar dalam penyimpulannya bahwa menyamakan kesempatan pendidikan tidak akan mengurangi ketidaksetaraan. Selanjutnya membahas tentang kesenjangan pencapaian internasional dalam pendidikan. Kesenjangan prestasi antara siswa Asia dan kulit putih dibandingkan siswa Hispanik dan kulit hitam tetap tinggi. Secara komparatif, siswa Amerika Serikat mendapat nilai di bawah siswa di negara industri lain walaupun pengeluarannya besar. Laporan-laporan ini dibuat oleh administrator sekolah, policy maker, dan pelaku bisnis. Pendidik masih tidak dapat menentukan program mana yang berhasil dan apakah pengeluaran berpengaruh terhadap hasil pendidikan. The International Report Card. Pelajar Eropa dan Asia konsisten mengungguli pelajar Amerika saat tes International Science dan Matematika. Pada sebuah studi, pelajar Amerika tidak pernah menyelesaikan 1 atau 2 subjek, sehingga ratatanya berada di bawah. Bahkan dalam PISA tahun 2003 dan 2006 di bawah Australia, Kanada, dan negara industri lain. Angkatan kerja mendapatkan imbas dengan hilangnya angkatan kerja produktif, dan digantikan dengan yang kurang melek huruf, sebab kedatangan imigran yang merubah demografi dan ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya itu adalah The Economic of Schooling. Ketertinggalan Amerika di tahun 2009 berakibat pada penurunan produktivitas dan pekerjaan. Atas laporan dari perusahaan konsultan McKinsey. Dalam istilah output matematika dan sains PISA, serta jumlah uang yang dikeluarkan per siswa termasuk dalam tertinggi di dunia. Laporan itu menyimpulkan bahwa uang pendidikan 60% lebih sedikit dibanding negara lain. Keuntungan dan upaya penyelesaian masalah dari anggaran pendidikan belum juga optimal. Amerika bisa saja mendapatkan PDB tinggi jika dapat mengatasi skor tes internasional dan kesenjangan ekonomi siswa. Rasio siswa dan guru di Amerika Serikat tidak efektif sebab perbandingannya terlalu besar. Hal-hal tersebut berpengaruh pada pengeluaran pembiayaan siswa dan presentasi anggaran pendidikan Amerika Serikat. Yang terakhir itu adalah pulling it together. Keuangan Amerika Serikat dalam bidang pendidikan masih jauh dibanding negara lain walau jumlahnya besar. Efektivitas pencapaian alokasi dana belum optimal sehingga masalah pendidikan belum terselesaikan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan dan program pendidikan Amerika Serikat tidak konsisten menemukan titik temu. Daya saing global yang membutuhkan angkatan kerja dan kurs matematika yang mengalami peningkatan. Kemudian slide ini menjelaskan alasan pendidik Amerika Serikat menjelaskan kerendahan nilai sains dan matematika. Alasan yang pertama yaitu 2-10
2-30% SMA Amerika Serikat dan guru sains dan matematika SMA mengajar di luar lisensi dan setengahnya tidak memenuhi syarat pengajaran. Yang kedua, 1950 terjadi peningkatan kursus sains dan matematika, tetapi perbandingannya masih rendah. Yang ketiga, pengukuran capaian kumulatif lewat tes singkat tidak cukup memenuhi subjek pembelajaran. Yang keempat, buku teks dan matematika Amerika Serikat beragam kualitasnya, sedangkan buku format negara lain disetujui Kementerian Pendidikan begitu ada konsistensi cakupan. Yang kelima, siswa memiliki pekerjaan rumah sedikit dan banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan luar sekolah. Yang keenam, rata-rata siswa 3,5 jam menonton TV yang belum termasuk perhitungan mengakses internet. Alasan yang ketujuh yaitu jam waktu sekolah dan kalender pendidikan Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan Eropa dan Asia. Yang kedelapan, kesenjangan, konflik sosial, dan kriminalitas dalam siswa Amerika Serikat masih tinggi. Yang kesembilan, adanya broken home. Yang ke-10 itu, siswa Amerika Serikat tidak boleh bebas mengambil tes internasional sebab kebijakan negara lain berbeda-beda. Namun ada beberapa alasan lain. Yang pertama itu adalah manajemen waktu, pengembangan kepercayaan kepada siswa, dan gaji guru sesuai kualifikasi dan pengalaman. Akibat dari adanya menghamburkan uang terlalu banyak menyebabkan permasalahan dan kaum minoritas menjadi imbas dari tes tersebut. Brain drain counts. Perkembangan iptek terjadi dan negara-negara lain memacu perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Begitu juga Amerika Serikat yang mulai terbuka, bebas mengembangkan bakat dan pengetahuan, dan mereka bisa menetap di Amerika Serikat yang menjadi tambahan sumber daya untuk Amerika, terutama imigran. Namun, kebijakan imigrasi masih perlu dikaji terkait kebangsaan siswa dan memangkas imigran tidak terampil. Selanjutnya ada Center of Creativity. Amerika menjadi negara yang beruntung dengan menyambut baik kedatangan imigran. Segalanya tidak perlu dengan cara yang berlebihan. Cukup dengan memperluas penyediaan visa dan memudahkan orang asing berbakat mendapatkan kewarganegaraan, juga mengembangkan teknologi. Imigrasi bukanlah tentang orang miskin yang pindah ke negara kaya untuk mencari uang. Perkembangan dan pergeseran populasi di dunia perlu diakui untuk tetap mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan kekayaan di Amerika. Selanjutnya ada summary atau ringkasan. Yang pertama, perbedaan kelas dan perang antar kelas telah terjadi sejak awal peradaban bangsa Barat, Yunani dan Romawi, dan sejak bangsa Amerika berdiri. Yang kedua, kesenjangan pendapatan dan kekayaan orang kaya dengan yang di bawah. Yang ketiga, di tahun 2005, 90% populasi Amerika mendapatkan kekayaan sebesar 117.000 US dollar. Nomor 4, 25 tahun terakhir upah real kerja tetap 15 sampai 16 dolar per jam, dan pekerjaan pengganti menghasilkan pengurangan sepertiga gaji. Yang kelima, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, 2/3 pekerjaan baru masuk dalam total bayar kurang dari 35.000 US dollar per tahun. Nomor 6, 85% keluarga orang Amerika tinggal di kelas yang sama atau naik atau turun. Yang ketujuh, kelas menengah mengalami fluktuatif. Yang kedelapan, biaya kuliah PTS dalam 10 tahun meningkat 110% dibanding PTN yang 60% dalam 4 tahun. Yang kesembilan, 23% orang berusia 65-70 tahun memiliki pekerjaan. Yang selanjutnya, 50% penduduk Amerika tidak memiliki dana pensiun dan bergantung kepada lembaga sosial keamanan. Yang selanjutnya, pendidikan bukan lagi penyimbang yang hebat. Sekolah dan perguruan tinggi tidak dapat mengatasi perbedaan. Yang selanjutnya, keturunan berhak atas kekayaan. Selanjutnya, masyarakat demokratis membutuhkan penyeimbang prestasi dan kesetaraan. Yang kelima, hukum dan kebijakan baru diperlukan sebagai jaring pengamanan. Yang keenam,
redistribusi kekayaan agar masyarakat demokratis dan adil. Selanjutnya, sebuah strategi diuraikan untuk memulihkan kontrak sosial yang seharusnya ada di antara pemerintah dan rakyat. Case analysis. Tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga memengaruhi tingkat kesempatan mendapatkan pendidikan. Khairiyah 2018 191. Faktor yang paling dominan terjadi anak putus sekolah adalah faktor ekonomi. Pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi khususnya. Demikian sebaiknya ekonomi menganggap bahwa manusia merupakan salah satu produksi. Menurut Hakim 2016. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia mengalami penurunan sejak 1905 sebab penurunan kinerja perekonomian sejak krisis ekonomi pada 1997. Data statistik menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,2 tahun. Sementara itu angka melek aksara penduduk usia 15 tahun atas sekitar 90,45% menurut Susenas BPS 2004. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan dalam peningkatan angka melek aksara serta akselerasi pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu atau perlu lebih diintensifkan agar dapat meningkatkan kembali IPM Indonesia yang paling tidak ke posisi sebelum krisis. Perbedaan akses pendidikan SMA atau MA, kelompok terkaya dan termiskin tampak semakin tinggi sejak awal tahun 2003. APM-SM atau MA, kelompok terkaya 64,3%. Kelompok termiskin sudah mencapai 23,1%. Oleh sebab itu, perluasan akses terhadap pendidikan menengah bagi masyarakat miskin tidak hanya penting mewujudkan akses merata dan berdampak perluasan akses secara agregat. Pendidikan dikatakan merata apabila semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sedangkan pendidikan dikatakan adil jika antar kelompok atau semua lapisan masyarakat bisa menikmati pendidikan secara sama. Faktor pengaruh kualitas pendidikan yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi, dan mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya, faktor rendahnya mutu pendidikan, yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional dengan pendekatan education production function dan atau input-output analisis yang tidak konsekuen. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan sentralistik sehingga tergantung pada keputusan birokrasi dan peran masyarakat sangat minim. Selanjutnya, Idrus mengatakan bahwa hendaklah dibuat sebuah kebijakan utama, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dimaksud untuk mengatasi pemerataan pendidikan, kesenjangan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan, relevansi, efektivitas, dan efisiensi pendidikan hendaklah diarahkan pada upaya untuk menaikkan mutu pendidikan. Menurut Mujahirun, upaya penyelesaian dapat berupa pendekatan struktur analisis PST, politik, ekonomi, sosial, dan teknis. Yang pertama, bidang politik. Kebijakan pendidikan gratis, pemerintah harus melakukan penyediaan anggaran pendidikan minimal 20% dan program wajib belajar 9 tahun hendaknya melibatkan masyarakat untuk aktif mengelola akses pendidikan dasar dan prasekolah. Bidang ekonomi, BOS dan beasiswa lebih diintensifkan dengan baik dan subsidi siswa kurang mampu serta pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama dari lulusan SMA dan PT. Selanjutnya, bidang sosial, budaya barat yang merusak tatanan masyarakat harus disikapi dengan kearifan pemerintah menangani permasalahan tersebut. Penyaluran bantuan pendidikan dan penegakan supremasi hukum dalam pendidikan. Selanjutnya, bidang teknis. Proses pembelajaran harus dikawal, dipantau, dan diawasi pelaksanaannya.
dengan masyarakat terkait juga dengan penyaluran anggaran pendidikan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.